Kitong hanya bisa bilang kayak Tuhan kok terlalu keren sekali, kok luar biasa, kok puasa wow sekali gitu, kok kasih itu nyata sekali gitu. Jadi berbeda sekali kalau manusia terbatas mengasihi kok, Tuhan tidak terbatas mengasihi kok. Kalau manusia menjauhi kok, Tuhan yang akan menjadi sosok yang paling dekat dengan kok. Kalau manusia itu bicara yang terbaik tentang kok, Tuhan akan bilang kok berharga, kok istimewa, kok luar biasa, kok spesial. Jadi kalau saya lihat di sini yang paling berarti untuk saya adalah waktu saya ditebus dan diangkat menjadi anak. Wow, begitu. Wow. Saya bilang saya maksudnya untuk keluarga secara apa ya, maksudnya di dunia secara jasmani untuk mengadopsi seorang anak itu tidak mudah. Yes. Gitu. Keputusan untuk mengadopsi seorang anak menjadi ini anak yang nanti jadi bagian dari sapu hidup itu harus benar-benar dipikirkan. Apakah kau bisa mengasihi dia seperti kau anak kandung sendiri? Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik napas, buka mata. Saya Lanti Wirano dan saya Niken. Ya, hari ini kita kembali lagi untuk teman-teman semua akan membahas satu topik yang sangat menarik ya pastinya. Dan dalam juga. Betul sekali. Tentang apa Kakak Ike? Kita dipilih. Wow. Ternyata selama ini kita yang dipilih ya, bukan kitong yang pilih. Pilih siapa nih? Oke. Apa sih? Kalau gitu, mari kita sama-sama belajar. Oke, Kakak Ike. Ya, kali ini kita agak beda ya tempatnya. Ini kita nggak di pondok. Ini pondok versi lain ya Kak. Pondok yang satu tuh lagi tadi hujan, tadi basah. Guys. Jadi kita butuh atap gitu. Maksudnya itu juga beratap sih, tapi sudahlah. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang topik kita dipilih ya, terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Betul, Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Nah, ini kitab atau surat Efesus ini ditulis oleh Paulus. Ya, Rasul Paulus ya. Teman-teman semua pasti sudah tahu itu, dan memang waktu dia menulis surat ini untuk jemaat Efesus, dia lagi di penjara. Tidak mudah untuk seseorang menulis sesuatu yang cukup dalam sekali waktu dia ada di penjara. Kami hari ini nggak bisa di penjara. Oh iya, oke. Ada saingan di sana. Oh ya, oke ya. Maksudnya saya pikir kayak wow sekali gitu. Paulus dipilih oleh Tuhan menulis surat ini waktu dia dalam keadaan yang tidak baik-baik di penjara gitu. Karena waktu orang di penjara tuh pikirannya pasti begitu sih. Oke, jadi di sini kita mau lihat bagaimana Paulus mau bilang ke semua orang, khususnya untuk jemaat di Efesus, karena saat itu mereka sedang ada perseteruan. Jadi dia mencoba untuk menulis surat ini supaya menyatukan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, guys, kayak gitu. Jadi dia mau bilang kalau Yesus yang harus menjadi yang utama dalam itu, pusat dalam segalanya, sumbernya gitu, kembali ke Yesus yang dari mungkin saya pikir juga ini bukan hanya untuk orang Yahudi atau jemaat Efesus pada saat itu. Kita yang hidup di tahun 2025 juga belajar kalau Yesus harus jadi yang utama. Betul sekali. Jadi ini pesannya sampai ke kita saat ini ya. Jadi pertama kita belajar tentang kita dipilih untuk tampil beda. Itu yang seperti ini tampil beda yang seperti apa? Dengan rambut. Kali ini saya agak tampil beda dengan rambut yang seperti ini. Oke. Kita juga tampil beda. Iya. Yang beda. Tapi ini bukan berbicara tampil beda yang seperti ini ya kayaknya, tetapi tentang nilai-nilai di dalam Yesus gitu. Jadi Paulus tidak pernah berpikir bahwa dia yang pilih Yesus, karena kalau kita melihat sejarahnya Paulus, dia menjadi sosok yang menganiaya pengikut Yesus ya. Jadi tidak mungkin dalam pikirannya, bahkan tidak ada sejarah atau dalam kita menulis bagaimana Paulus memilih Yesus gitu. Tetapi dalam penglihatan yang terjadi waktu dia ke Damsyik gitu ya, Yesus sendiri yang memilih ya. Yesus sendiri yang luar biasa. Paulus yang memang dia pada saat itu orang yang menganiaya orang Kristen, tapi Tuhan datang ke tempat pilih dia, orang berdosa, orang yang kejam. Dia bisa dibilang orang yang kejam saat itu, tapi Yesus dia apalagi saya kakak yang pilih itu semua sudah orang yang pilih. Ini keren sekali. Jadi
Kadang kita berpikir kalau waktu kita bertobat terima Yesus, kita berpikir kalau oh ya saya pilih Yesus, gitu. Saya ngambil keputusan. Betul, seperti itu. Padahal sebenarnya dari semula, dari ayat yang kita bacain, teman-teman kalau ada kitabnya bisa baca juga ayatnya dari ayat 3 sampai 8 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan sudah memilih kita dari awal mula. Dia sudah menentukan dari awal mula gitu. Jadi ini bukan kayak sembarangan saja begitu, tapi memang sudah ditata semua sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi ada berkat yang memang ditulis juga dalam firman ini tentang kudus tak bercacat. Betul, kalau baca di ayat 3 itu ada harta rohani ya, tentang ada berkat rohani, dan salah satunya tentang kudus dan tak bercacat. Cacat ini dalam bahasa aslinya itu hagios, itu berarti tampil beda guys. Jadi ternyata kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita betul-betul harus tampil berbeda, dalam berani tampil beda, yang maksudnya adalah nilai-nilai Yesus itu sendiri gitu. Bukan sesuatu yang super rohani. Kalau kayak gini kan tuh kayak ternyata rohani sekali kalau berdua itu, kalau bicara Yesus terus, atau orang-orang yang sering tampil di altar, atau orang-orang yang sering bicara Yesus, atau orang-orang yang pelayanan di depan lah kayak gitu kan. Ternyata bukan hal itu gitu. Betul. Karena berbicara kekudusan itu berbicara tentang kontras gitu. Bagaimana kok berbeda dengan dunia ini ya. Jadi waktu kau ikuti hal-hal duniawi, kok tidak sekontras dengan kekudusan gitu. Jadi memang ini nilai-nilai yang harus pegang kuat gitu ya. Dan bagaimana kita melihat kekudusan itu dari iman. Iman kita di kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul. Tindakan kita ya. Apa yang kita bilang dengan apa yang kita bikin itu harus sama. Sama ya. Bahkan di saat orang tidak lihat pun itu harus sama. Betul, dalam kesendirian itu hal yang paling penting, apakah nilai-nilai itu tetap kebuat atau tidak gitu. Ini macam tantangan paling besar sangat macam sih. Nanti di depan mungkin di depan layar jadi ketondoa begini, ternyata nanti sebentar di balik layar bagaimana. Betul, ini tantangan juga. Itu. Kita juga belajar ya Kak ya. Oke, jadi yang kedua kita belajar tentang kita dipilih untuk mendapat identitas baru. Nah, teman-teman kalau ingat Kak, dulu tuh kita manusia lama ya, tetapi di dalam Tuhan kita menjadi ciptaan yang baru gitu. Yang baru. Kalau masih ingat lagi di episode yang sebelumnya, di dalam Tuhan kita dijadikan orang benar gitu ya. Berarti kita mempunyai identitas yang baru. Nah, untuk menjadi mempunyai identitas yang baru ini ada istilah yang bilang menjadi anaknya. Gitu, menjadi anaknya. Itu bagaimana Kakak prosesnya? Betul sekali ini. Kakak kalau ada satu kisah di mana kayak dulu tuh orang tua waktu dia mengadopsi seorang anak gitu secara sah, itu ibaratnya kayak dia punya istri yang memang melahirkan dia. Jadi dia perlakukan dia selayaknya sebagai anak kandungnya. Gitu. Jadi tidak karena kau cuma diadopsi jadi sudahlah kok dibeda-bedakan gitu kan. Kalau dia jadi anak kandung, diadopsi, diangkat menjadi anak yang sah di dalam keluarga itu, berarti dia punya hak yang sama dengan misalnya dia punya anak kandung dari orang tua itu. Berarti warisan dari orang tua itu juga dia dapat. Atau istilahnya kalau baca di tentang cerita anak hilang di Lukas itu bicara tentang apa yang Bapak punya. Itu juga dia punya. Luar biasa. Itu keren sekali. Dan kita waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anaknya. Wow, itu predikat yang kita dapat gitu. Jadi kita sah sebagai anak Tuhan. Saya terharu. Saya juga terharu sekali. Apalagi jadi ini penghiburan bagi kita semua yang kehilangan orang tua dan sebagainya. Kita nggak sendiri karena kita punya Bapa di surga. Walaupun gue punya Bapa dan Mama kasih tinggal kau, tapi itu tetap betul sekali. Itu Firman juga bilang seperti itu ya. Oke, dan juga seorang ayah punya hak penuh atas anak-anaknya. Berarti itu hidupnya, matinya juga gitu kan. Karena betul-betul sepenuh dia yang mengontrol anaknya gitu. Jadi sebenarnya sesungguhnya kehidupan kita dikontrol penuh oleh Tuhan. Betul. Kita tidak punya hak atas hidup mengatur kita. Kehidupan kita ya sebenarnya. Kita sudah gitu. dibayar lunas. Kita sudah dibayar lunas guys. Oh my god. Jadi kita diangkat sebagai anak. Jadi kita punya identitas yang baru. Kita punya warisan dan itulah kenapa kita ditebus, karena kita sebagai anak-anaknya gitu. Dan penebusan ini artinya dibayar lunas. Dibayar lunas. Karena kita berhutang guys. Waktu kita di luar Yesus kita berhutang. Betul. Karena kita punya dosa itu. Harus dibayar. Dosa itu tidak bisa dibayar dengan nyawa kita. Kita tidak bisa. Kau bayangkan satu orang menebus semua orang bahkan yang belum lahir pun. Itu memang di luar nalar sih guys, di luar akal sehat. Sebegitu baru Tuhan bilang bahkan dari semula dari dunia belum diciptakan sesudah hidup. Wow, itu sesuatu yang gimana? Iya betul sekali.
Oke, dan yang terakhir kita belajar, kita dipilih untuk merubah dunia. Nah, ini keren sekali. Siapa nih orang-orang yang pengen merubah dunia gitu kan? Apakah orang yang percaya saja? Atau orang-orang yang hebat? Atau orang-orang yang jago di luar sana yang punya kekuatan super? Bagaimana? Mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Di sini orang-orang yang merubah dunia adalah orang-orang yang berhikmat dan penuh pengertian. Nah, di sini orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang di dalam Yesus ya. Betul sekali. Orang-orang yang sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Karena di luar Yesus tidak ada hikmat dan tidak ada pengertian. Berarti orang-orang yang bisa merubah dunia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yes sekali. Dan bagaimana melihat itu dari kehidupan sehari-harinya juga. Waktu dia berhikmat, waktu dia berpengertian, dilihat dari buah-buah ya, buah-buah Kristus gitu. Bagaimana dia melaksanakan itu. Jadi teman-teman, itu yang kita akan belajar dan kita akan diskusi sama-sama dari pertanyaan selanjutnya. Jadi mari sama-sama kita diskusi. Oke, Kakak Ike dan semuanya, kita akan lanjut diskusi dengan beberapa pertanyaan yang ada. Nah, Kakak Ike, pertanyaan yang pertama nih. Waktu Kakak coba untuk hitung berkat dalam Kakak punya hidup ya, apa berkat yang Kakak rasa tuh paling besar gitu? Wah, ini cukup bikin saya pikir dalam juga. Jadi begini, waktu saya hitung berkat dalam sapu hidup yang paling berkesan, yang paling besar sekali dalam sapu hidup adalah sapu hidup itu sendiri. Wow. Kenapa begitu? Karena apa yang lebih penting daripada hidup itu sendiri? Adalah hidup itu sendiri. Adalah hidup yang sapunya itu Yesus toh. Yesus itu sudah hidup. Jadi waktu saya lihat sapu hidup itu lebih besar berkat daripada yang lain, saya merasa bahwa di saat-saat saya di dalam keterpurukan, di dalam masalah, bahkan tidak berdaya, saya tetap dikasih. Wow. Gitu. Dan untuk mengakui bahwa saya tetap dikasihi itu tidak semua orang bisa berani mengakui itu. Apalagi kalau merasa bahwa sudahlah, mungkin Tuhan terasayang saya begini sudah. Begitu. Tapi justru di bagian saat-saat itu macam aku tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa rasa kalau Tuhan benar-benar sayang saya. Begitu. Dan yang kedua itu keluarga. Ada keluarga rohani, ada keluarga biologi, keluarga jasmani. Saya punya orang tua, kakak, adik itu semua. Dan dari dorong yang saya lihat yang paling berkesan untuk saya itu saya punya bapak punya cara hidup sebagai orang percaya. Hidupnya, Betul. Bahkan sampai dia Tuhan sudah panggil sudah berapa tahun yang lalu. Tapi untuk sekarang ini saya lagi hidupi apa yang dia pernah ajar dulu kepada saya kalau utamakan Yesus dalam kopi hidup begitu. Kalau tadi kita dengar tentang Paulus bilang harus utamakan Yesus dalam kutong punya hidup, saya baru ingat Kakak Yola kalau itu juga saya Bapak sudah terapkan itu dari dulu. Dan saya tidak sadar itu waktu saya Bapak masih hidup, mungkin saya rasa kayak itu anggap remeh lah. Biasalah anak-anak toh Bapak bicara pasti bilang Bapak nih bicara apa terlalu banyak bicara. Tapi sekarang berusaha sadar kalau memang itu yang penting seperti itu. Dan keluarga rohani. Keluarga rohani ini bukan hanya tentang orang tua rohani, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar saya, saya punya circle, saya punya komunitas, atau pokoknya orang-orang yang bahkan waktu saya orang tua terada untuk saya, orang itu ada untuk saya begitu. Seperti firman Tuhan bilang, biar saya Bapak dan Mama sakas tinggal saya, tapi Tuhan tetap sama saya, begitu. Thank you. Itu sih. Oke, Kakak. Ini ada pertanyaan lanjutan. Dia bilang begini. Adakah tanda yang Tuhan sudah buat di atas hidupnya setiap orang percaya? Kalau ada, tanda itu bisa dilihat semua orang atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Oke, baik. Tadi kita sempat diskusi ya sebelumnya gitu. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Kakak Ike bilang tadi. Semua orang percaya itu punya tanda, punya tanda dari Tuhan tentang bagaimana mereka dapat sesuatu dari Tuhan atau perubahan yang mereka alami gitu. Seperti apa yang kita belajar hari ini tentang identitas yang baru. Semua orang di dalam Yesus punya identitas baru gitu, karena dia menanggalkan manusia lamanya dan dia mendapatkan manusia barunya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang pasti orang percaya itu bisa lihat tentang perubahan seseorang gitu kan. Kayak, mungkin dia dulu orang yang kayak agak malu untuk bicara tentang Tuhan, kayak gitu kan. Dan mungkin sekarang dia lebih pede lagi bicara tentang Tuhan, mau bersaksi, mau bicara Yesus ke siapa saja, kayak gitu, yang walaupun dianggap kayak rohani sekali dan sebagainya, tapi sudahlah gitu kan. Intinya adalah di mana orang-orang mendengar tentang siapa itu Yesus dan Injil itu tersampaikan gitu ya. Nah, itu kalau itu secara garis besar kalau orang-orang mau lihat gitu kan. Tetapi kalau saya secara pribadi yang saya alami adalah
hanya sebagian orang yang bisa lihat, di mana orang-orang yang saya cerita tentang saya punya problem kayak gitu toh. Jadi yang saya alami adalah tentang saya punya diri sendiri, saya tahu, Tuhan Yesus tahu, dan yang saya mau cerita ke orang-orang mereka tahu gitu tentang pengampunan kakak. Itu saya merasa sakit hati gitu. Wah, kan. Siapa yang bikin gue sakit hati? Aduh, dia kakak sungguh sudah keterlaluan sekali. Well, jadi waktu saya merasa sakit hati atau saya tersakiti oleh seseorang, dan di situ saya bisa evaluasi saya punya diri, apakah saya betul-betul sudah mengampuni seseorang itu atau tidak gitu. Bagaimana kakak bikin itu? Aduh, Tuhan, memang itu proses sekali kakak. Dan saya tahu waktu saya sudah mengampuni seseorang itu waktu Tuhan izinkan dia ada di depan saya gitu ya. Maksudnya sudah ada masalah, sudah adalah kayak gitu kan. Kayak gitu, dan sudah kayak berdoa pelepasan. Oke, Tuhan, saya mengampuni dia begitu toh. Tapi Tuhan akan coba untuk kayak izinkan untuk agak sedikit muji gitu. Kok betul-betul tidak sih mengampuni orang itu dengan kayak tong ketemu begitu toh. Jadi waktu ketemu, apakah saya rasa yang saya rasa tuh benci, marah, emosi, atau saya mengasihi dia dan dengan penuh rasa damai gitu. Dan waktu itu terjadi dalam saya punya hidup, kok saya rasanya kayak damai saja kayak gitu, kayak tidak ada rasa untuk akan makan kok kayak gitu. Tidak gitu, atau mau balas dendam dan sebagainya, tidak ada rasa itu lagi karena kita sudah jadi anak Tuhan dan punya identitas yang baru. Jadi memang mengampuni gitu. Jadi betul saya rasa sekali tentang berkat rohani atau harta rohani yang dalam ayat ini tentang pengampunan. Karena saya belajar tentang firman-Nya yang bilang Bapa di surga akan mengampuni saya. Jadi saya juga harus mengampuni dia atau siapa saja yang menyakiti kita. Bagaimana kita Tuhan mau ampuni ketong salah kalau orang yang di sebelah ketong yang kelihatan saya dengan mata saja ketong tidak ampuni dia begitu. Bahkan bilang Tuhan ampuni Saka. Betul, itu kan pura-pura toh kak. Itu agak munafik gitu. Di mulut bicara lain, hati bicara lain. Jangan sampai begitu bahaya. Mulut dan mulut hati semua harus sejalan begitu. Ya. Ya, kayak Ike. Bicara apa sorry? Enggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang di antara semua berkat rohani yang tadi kita sudah bahas sama-sama yang dicantum dalam ayat-ayat ini, menurut kakak yang mana sih yang paling berarti bagi kakak? Berkat-berkat yang ketong bahas di sini adalah tadi ketong sudah sempat bahas di pembahasan ya. Ada pengampunan, ada penebusan, betul ada sekali. Kita diangkat menjadi anak-anak ya Tuhan dari ditebus menjadi anak-anaknya Tuhan. Jadi kalau saya lihat di sini yang paling berarti untuk saya adalah waktu saya ditebus dan diangkat menjadi anak. Wow, begitu. Wow. Saya bilang bisa ya, maksudnya untuk keluarga secara maksudnya di dunia secara jasmani untuk mengadopsi seorang anak itu tidak mudah. Yes. Gitu. Keputusan untuk mengadopsi seorang anak menjadi ini anak yang nanti jadi bagian dari sapu hidup itu harus benar-benar dipikirkan. Apakah kau bisa mengasihi dia seperti kau anak kandung sendiri? Begitu. Jadi waktu saya lihat Tuhan menebus saya dan mengangkat saya menjadi anak, bahkan kasih sayang, hak waris, hidup dan mati saya itu dia tanggung, dan seperti saya tidak perlu berbuat apa-apa. Saya bilang itu bahkan saya tidak bisa pikirkan itu. Begitu. Secara sapu orang tua yang di dunia saja dong jaga saya, seperti saya tidak boleh kecelakaan, saya tidak boleh apa-apa, apalagi dengan saya punya Tuhan Yesus. Jadi kalau saya lihat di sini yang benar-benar berarti untuk saya itu waktu saya ditebus dan saya diangkat menjadi anak, saya juga dapat status yang sama. Saya punya status yang sama. Yesus dapat sayang dari dia punya Bapa dan saya juga disayang begitu. Saya bilang kan kalau misalnya kita dengar cerita tentang orang-orang Israel dulu, orang tuh orang-orang yang terpilih toh, Tuhan hanya sayang orang, baru kita ini bukan orang Israel begitu. Tapi saya juga dapat itu loh, keselamatan itu. Saya juga betul. Kalau ingat yang minggu lalu itu ada ilustrasi tentang satu tim dengan Yesus, gitu. Betul. Jadi saya bilang, saya tidak bisa bicara banyak, tapi saya bilang kalau mau bilang yang paling berarti itu saya sudah diangkat jadi anak. Bahkan saya merasa bahwa saya bukan anak angkat lagi. Begitu, sudah sah begitu. Jadi itu yang paling penting untuk saya, yang paling berarti. Oke, kakak. Ini melanjutkan dari yang kita ada bahas. Jadi waktu untuk sekarang ini kakak merasa seberapa dekat dengan Tuhan? Maksudnya kakak rasa berapa dekat Tuhan dengan kakak saat ini? Apakah rasa dekat, tertantang, tertolak, terpilih, atau mau lari? Wow, mau lari tes toh? Lari jauh atau lari kawan? Lari tempat? Tidak lah.
Saya rasa bagaimana saya punya hubungan dengan Tuhan saat ini yaitu dua, rasa dekat dan rasa terpilih gitu. Jadi saya rasa kayak ini berbicara tentang panggilan Tuhan lagi, nyambung lagi dari minggu kemarin begitu tentang panggilannya dalam temannya hidup gitu. Jadi saya rasa Tuhan tuh pilih saya untuk ada di sini untuk betul-betul dalam perlombaan. Nah, ada firman Tuhan yang bilang kalau kita nggak ada dalam perlombaan yang diwajibkan gitu ya. Jadi Tuhan pilih saya untuk melakukan segala sesuatu yang Dia mau saya lakukan gitu. Di luar daripada yang saya mau. Kalau mau ikut pilihan saya mau yang di sana Tuhan gitu toh. Tapi karena sudah jadi anak Tuhan, kayak punya hubungan yang dekat dengan Dia, karena sudah terpilih makanya rasa dekat dengan Dia gitu. Jadi kau tidak akan pernah rasa dekat dengan Dia kalau kau tidak pernah merasa dipilih. Iya gitu. Jadi memang betul seperti kalau dari awal tadi Kakak Ika bilang kalau Kakak Ika ngerasa kalau Tuhan tuh sayang sekali untuk Kakak Ika gitu toh. Jadi betul-betul harus punya rasa itu dengan Dia. Waktu kita ngerasa kayak Tuhan tuh sayang sekali ke saya, berarti betul-betul kalau Tuhan tuh pilih kita dan Tuhan tuh dekat dengan kita. Tuhan itu nggak jauh kok. Dia nggak jauh kayak ngerasa kita jauh apa ya tempat dan sebagainya. Walaupun memang secara secara fisik kita tuh terlihat Tuhan itu secara sentuh begini toh kayak gitu. Gitu. Secara kasat mata, tetapi secara spiritual Dia itu dekat sekali dan Dia ada di sini guys. Pegang kamu hati dan bilang, saya tahu Tuhan kalau Tuhan ada dalam sapu hati. Ya, wow, Dia ada di sini sama-sama dengan kita dan Dia juga sebagai sosok yang perlu kita waktu kita nggak ada masalah gitu. Jadi, bagaimana kalau misalnya ada yang mungkin rindu supaya Tuhan ada di sini, sama juga bisa rasa dekat dan terpilih. Wow, apa yang saya harus bikin? Saya agak merinding ya karena ini berbicara sesuatu yang betul-betul sensitif tentang Tuhan kayak gitu kan. Karena Tuhan, kalau teman-teman baca ayat ini, Tuhan tuh rindu sekali untuk kita semua menjadi keluarganya. Betul. Jadi anaknya, dan itu memang tujuan utamanya. Dia mau kayak kakak kayak kameramen, kakak di balik layar, kakak yang lagi nonton semua untuk betul-betul jadi keluarganya Tuhan gitu. Jadi bukan hanya saya tidak mau saya saja yang ngerasa atau kakak Ika yang ngerasa gitu. Kita nggak mau jadi orang yang egois yang hanya kita saja menikmati harta atau berkat rohani itu, tetapi kalian semua juga harus merasakan itu. Jadi betul-betul harus buka mata rohani untuk kayak Tuhan, saya orang berdosa dan saya butuh Tuhan. Dan akui Dia Tuhan, saya tahu kalau hanya Kau saja yang sebagai Tuhan dan juru selamat dalam saya punya hidup. Akui itu dengan bibirmu, dengan mulutmu gitu. Merinding, luar biasa. Dia sebagai Bapa kita. Intinya kalau Kau masih hidup, masih punya kesempatan lah. Begitu. Karena Dia termau Kau binasa. Betul sekali. Oke, Kakak Yola. Saya tanya lagi sudah. Kapan Kakak Yola mulai sadar kalau semua yang dibuat gimana sih? Kapan Kakak mulai sadar kalau semua itu Tuhan yang buat dalam Kakak hidup? Betul. Saya menyadari kalau segala sesuatu Tuhan buat dalam saya punya hidup itu waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu saya SMA. Waktu saat betul-betul membuka hati saya, mata rohani saya untuk mengakui Dia dengan mulut saya bahwa Tuhan, saya terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam saya punya hidup, satu-satunya Tuhan. Jadi saya mulai menyadari bahwa ternyata saya, walaupun secara biologi saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya, tetapi ya itu karena memang Tuhan yang pilih. Tuhan yang pilih saya harus lahir dari mama bapak yang seperti itu toh. Tuhan yang pilih saya untuk lahir dari keluarga yang seperti itu. Jadi kayak itu membuat saya tidak membandingkan kenapa saya lahir dari keluarga ini begitu toh. Atau hal selainnya yang lainnya gitu. Kayak hal-hal yang seperti menyakitkan ya. Hal-hal yang buruk kayak terjadi kayak segala sesuatu itu apa firman Tuhan yang bilang di Roma itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi Roma 8:28. 8:28 Tuhan mendatangkan kebaikan bagi segala apapun itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi segala sesuatu. Segala sesuatu gitu. Jadi kayak waktu Dia izinkan segala sesuatu itu terjadi, ada hal baik kok di situ. Gitu. Even itu tidak baik juga. Even itu tidak baik sebenarnya, tetapi itu baik menurut Dia toh. Memang secara kayak perasaan tuh kayak terenak ini Tuhan. Sedih sekali. Jadi makanya jangan pernah ikuti perasaan dan pikiranmu. Ikuti kata Tuhan begitu. Jadi saya menyadari semua yang Tuhan buat itu waktu saya SMA kakak. Pure waktu SMA dan mulai dari situ mulai bertumbuhlah kayak mulai dari SMA kuliah sampai saat ini gitu kan kayak wow Tuhan yang buat gitu, walaupun memang terenak secara badan karena masih daging toh di dunia jadi ngerasa kayak nggak enak sekali, tetapi
ya itu menurut kehendaknya, karena dia udah pilih dan dia sudah merancang segala sesuatu untuk saya. Jadi kayak ya kau harus Kita tidak punya hak nggak punya atas hak itu. untuk kayak bilang menolak Tuhan sabar dulu, saya belum siap. Oh Tuhan tidak, bilang, "Kau siapa?" Tuhan paling tahu kau siap. Tuhan yang paling tahu kau siap dan tidak siap gitu. Jadi waktu kau tidak siap dan dia bilang siap, go ahead. Itu No sudah. kompromi ya. Iya. Oke, Kakak, pertanyaan nih untuk Kakak. Oke. Bagaimana pengertian bahwa Tuhan tuh, bagaimana Kakak punya pengertian bahwa Tuhan tuh mengadopsi Kakak sebagai anak yang sah, dan itu membuka Kakak punya kesadaran bahwa ternyata Tuhan tuh sayang dan menghargai saya. Gila. Wow, ini pertanyaan dalam juga ya. Iya, salam sih. Bagaimana saya bisa mengerti kalau Tuhan angkat saya sebagai anak itu sesuatu yang sah? Jadi waktu saya dipilih, kan tadi saya bicara di bagian yang itu. Mana tadi pertanyaan sebelumnya tentang yang paling penting untuk saya adalah penebusan dan diangkat sebagai anak. Jadi saya sadar itu adalah waktu saya punya hak sebagai anak angkat, punya hak, maksudnya saya diangkat sebagai anak, diadopsi menjadi anak Tuhan. Saya punya hak yang sama, yang sah dengan Yesus. Wow. Gitu. Jadi saya bukan hanya ini saya bapak, saya sudah jadi dia punya anak, saya sudah jadi bagian dari dia punya keluarga. Jadi apa yang Tuhan punya itu juga saya punya. Oh wow. Begitu. Ini saya ingat tadi di bagian awal Tom bilang tentang ya. Tadi ada bilang tentang anak hilang itu. Waktu yang adik dia pergi foya-foya dan dia punya kakak di rumah dan dia juga jadi anak hilang. Dia dalam rumah tapi dia hilang dalam rumah. Begitu. Dan dia bapak bilang apa? Apa yang saya punya itu juga kau punya. Ya, Begitu. sebenarnya yang paling terhilang tuh dia yang di rumah. Sebenarnya dia yang paling soalnya dia terhilang. terasa sadar toh. Begitu. Padahal dia dalam rumah, tapi tiap hari tuh dia komplain, "Bapak ini saya kerja begini. Tapi bapak coba bilang, "Saya punya apa yang saya punya itu juga kau punya." Jadi saya baru sadar kalau waktu saya sudah diangkat sebagai anak, apa yang bapak punya itu juga saya punya. Begitu. Kalau Yesus sebegitu dikasihi sama Allah Bapa, berarti saya juga dikasihi. Gitu. Itu ini menarik sekali Kakak, karena waktu orang-orang percaya di dalam Yesus, kadang dong terasa dari itu. Terasa itu kayak ya udah itu Tuhan dan saya. Jadi kayak ada perbedaan padahal kita sudah satu tim di dalam Tuhan. Jadi apa yang Yesus buat, apa yang Yesus punya, ya udah itu jadi bagian kita juga toh. Iya, seharusnya ini biasa Bapak Beri suka kasih contoh yang itu tadi tim yang tim Yesus itu. Kalau teman-teman yang dong main bola sebagai tim bola pasti tuh dong tahu. Yang termasuk ke dalam tim itu bukan hanya yang 11 pemain di lapangan untuk bola kaki. Tapi tim cadangan juga. Tim cadangan, orang yang mungkin manajer, mungkin dia bagian bawa-bawa handuk, lap-lap keringat atau pel-pel lantai atau bawa kampung makanan atau apa, dong juga termasuk dari tim itu. Dan kalau satu menang, Ya, semua menang. Ya. Begitu. Yesus yang jadi ketong punya jaminan dan ketong juga termasuk dalam situ. Jadi apa? Itu luar biasa. Aku ya? Iya. Oh iya. Udah mau tanya, mau jawab dong. Kirain Kakak yang mau tanya. Oke. Kakak Ike, itu saya yang tanya tuh. Yuk, Kak, kayaknya saya. Iya, tanya. Maaf, kami ya, aku guys. tolak terus. Oke. Sorry, saya lupa. Jadi, apakah mutu atau kualitas kasih Tuhan itu berbeda dari kasih di dalam dunia ini? Menurut Kak Ayola bagaimana? Yes. Of course, beda guys. Beda. Oke, beda guys, beda sekali karena dunia melihat sesuatu yang ada di luar, Melihat rupa gitu. Makanya tadi kalau teman-teman ingat dari awal saya bilang beda sekali nilai-nilai dunia secara tampilan dan nilai-nilai Tuhan yang di dalam, yang orang telah lihat itu. Gitu. Dan tapi lihatnya dari buah-buah rohani itu. Iya. Jadi memang berbeda guys. Saya juga rasa beda sekali. Manusia bisa mengasihi kita terbatas. Kalau ada kesalahan ya udah langsung musuhan kayak gitu. Langsung baku pisah atau baku marah dan udah setelah berteman lagi. Biasanya gitu. tuh ini apa? Orang kalau apa ya? Kok mungkin baik. Tiba-tiba kok bikin satu kesalahan, kok baik tuh langsung hilang. Itu seperti kayak kita punya ilustrasi nih kayak 10 telur. Kok pecahkan 9 telur yang baik, terus kok taruh nih 1 telur yang busuk campur dengan 9 telur, semua jadi busuk. Toh? Itu dia gitu. Itu dunia gitu. Jadi yang buruk mempengaruhi semuanya gitu, semuanya gitu. Tetapi kalau Tuhan tuh beda. Gimana? Justru ya contoh kebalik lagi nih. 10 telur yang 9 yang busuk. 9 yang tidak baik dan 1 telur ini dia
memurnikan semuanya. Itu kasih Yesus tuh seperti itu. Memang nggak masuk akal sih, termasuk akal, nggak bisa dicerna gitu. Tapi memang begitu sudah dia kasih. Tong tidak bisa cerna karena kita dia ciptakan kita, jadi tong terbatas untuk menjelaskan atau kayak mau bilang, tong hanya bisa bilang kayak Tuhan kok terlalu keren sekali, kok luar biasa, kok puasa wow sekali gitu, kok kasih itu nyata sekali gitu. Jadi berbeda sekali kalau manusia terbatas mengasihi kok, Tuhan tidak terbatas mengasihi kok. Kalau manusia menjauhi kok, Tuhan yang akan menjadi sosok yang paling dekat dengan kok. Kalau manusia itu bicara yang terbaik tentang kau, Tuhan akan bilang kau berharga, kau istimewa, kau luar biasa, kau spesial. Jadi beda sekali Kak. 180 derajat bahkan 360 derajat itu jangan itu kembali semua 180 derajat berbeda kasih dunia dengan kasihnya Yesus. Wah, luar biasa. Oke, Kakak. Ini pertanyaan terakhir nih teman-teman. Apakah cara Tuhan mengasihi Kakak itu mempengaruhi Kakak untuk mengasihi orang lain juga? Oh iya dong, beda. Oh iya. Bisa. Masa Tuhan terima saya padanya baru saya terima kau terhadap apa? Aduh, tapi dia terima saya karena ada padanya, ada apanya. Berarti bukan dari Tuhan ya Kak ya? Kalau misalnya bilang Yola, apa saya mengasihi Yola karena Yola mungkin biasa tolong saya sesuatu, itu beda. Itu berarti kasih karena ada mau imbalan begitu. Tapi waktu Yesus mengasihi saya, dia tidak lihat kalau mau saya bikin dosa, mau saya marah, mau saya bagaimana, dia tetap sayang saya. Justru karena saya berdosa makanya dia sayang saya sekali. Gitu. Emang ada manusia yang karena saya berdosa baru dia tetap sayang saya? Tidak ada sih Kakak. Mana ada, emang tidak ada tuh begitu. Tapi Kakak sayang saya tidak? Of course lah, saya sayang kok. Oke. Begitu. Jadi ya cara kita mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan itu berbeda. Kita akan mengasihi orang lain walaupun dong sudah bikin sakit ketong hati, dong sudah kayak tadi Yola bicara tentang pengampunan. Waktu kita mengampuni seseorang itu bukan berbicara tentang supaya orang itu dapat hidup baik, supaya kitanya yang baik begitu. Mungkin dia masih rasa sakit, kita masih terluka, tapi kalau misalnya situasinya masih sama, setidaknya kita punya respon yang sudah beda. Yes. Wow. Oke, Kakak Ike dan semuanya. Sekarang kita mau kasih kesimpulan untuk apa yang tadi Tom sudah sharingkan ya. Dari Kakak nih, apa yang Kakak mau bagi untuk teman-teman semua? Oke, kalau dari saya tadi ada banyak yang pikir, saya belum sekali susun. Karena memang bagus sekali pelajaran hari ini gitu. Tapi yang saya mau bilang itu kalau bicara tentang hidup, kita punya hidup, kita dipilih, itu berarti kita tidak punya andil apa-apa atas hidup kita. Karena dari awal, bahkan dari sebelum Tuhan bikin langit dan bumi ini, Tuhan sudah pilih ketong. Begitu. Jadi ketong pu hidup, ketong pu mati, ketong pu masa depan, dan semua itu ada di tangan Tuhan. Begitu. Kalau dunia lihat ketong tidak berarti, Tuhan tetap pandang ketong sebagai orang-orang yang berharga. Wow. Thank you Kak. Kalau dari saya untuk teman-teman semua, di dalam Yesus kita dapat identitas baru, tetapi iblis punya cara supaya kita lupa tong punya identitas itu. Makanya kadang kita kayak rasa terlayak, rasa berguna, berharga dan sebagainya gitu toh. Jadi ingat selalu ingat saya punya identitas baru di dalam Tuhan ya. Gitu, dan juga Yesus selalu dan harus selalu jadi yang paling utama dalam tong punya hidup gitu. Jangan ada apapun yang paling utama, hanya Yesus yang paling utama dalam tong punya hidup gitu. Dan ingat, Yesus yang pilih kau. Apapun yang terjadi, Yesus pilih kau untuk jadi orang-orang yang berharga, spesial dan istimewa ya. Jadi mari kita rubah dunia dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Oke teman-teman, jadi itulah semua Tom punya diskusi, kesimpulan, dan semoga itu betul-betul teman-teman bisa cermati, renungkan, belajar ya. Dan jangan lupa untuk terus share kita punya Pondok Podcast ini ya, di teman-teman punya keluarga, punya siapa lagi? Orang tua, punya teman sekolah, rekan kerja, siapa bahkan ketemu pemusuh sekalipun, atau orang-orang yang tidak percaya juga, yang mungkin siapa tahu dengan ketemu bagikan kebenaran ini, dorang lihat itu dan merasa oh ya Tuhan sayang saya. Itu juga termasuk orang yang betul. Jangan jadi orang egois untuk menyimpan kebenaran itu sendiri ya, tetapi share itu ke siapa saja. Jadi ada kita punya YouTube, ada kita punya Instagram, TikTok, ada Spotify, apa lagi ya?
itu sih. Iya. Jadi teman-teman yang punya medsos silakan share nih. Share link. Share linknya gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support kita dengan share semua video atau apapun itu. Dan terima kasih sudah selalu komen, like dan sebagainya. Bersyukur punya teman-teman yang selalu setia untuk menonton kita punya Pondok Podcast ini dan selalu menanti episode-episode yang selanjutnya akan datang dengan tema yang baru dan Betul. menarik dan pastinya itu bisa menjadi berkat untuk teman-teman. Yes. Jadi sekian, terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di Kitong punya Pondok Podcast. Podcast.